Nama saya Rosinta Banjarnahor, dengan NPM 211705109 akan menjelaskan tentang materi pengantar organisasi komputer tentang sistem bilangan. 1. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base, radix, yang tertentu. Macam-macam sistem bilangan: desimal, basis 10. Desimal, basis 10, adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Biner, basis 2. Biner, basis 2, adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Contoh bilangan biner 1001. Oktal, basis 8. Oktal, basis 8, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh oktal 1024. Heksadesimal, basis 16. Heksadesimal, basis 16, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 10, B, 11, C, 12, D, 13, E, 14, F, 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili 15. Berikut adalah tabel yang menampilkan sistem angka desimal, basis 10, sistem bilangan biner, basis 2, sistem bilangan angka oktal, basis 8, dan sistem angka heksadesimal, basis 16, yang merupakan dasar pengetahuan untuk mempelajari komputer digital. Bilangan oktal dibentuk dari bilangan binernya dengan mengelompokkan tiap 3 bit dari ujung kanan, LSB. Sementara bilangan heksadesimal juga dapat dibentuk dengan mudah dari angka binernya dengan mengelompokkan tiap 4 bit dari ujung kanan. 2. Pengertian satuan data. Satuan data terkecil dalam sistem komputer adalah bit, binary digit, angka biner. Di atas satuan bit terdapat byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Shortcuts keyboard di komputer hard disk, flash disk yang kita gunakan mempunyai kapasitas yang dinyatakan dalam byte, misalnya 120 GB. Satuan data terkecil dalam sistem komputer adalah bit, binary digit, angka biner. Di atas satuan bit terdapat byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Kita juga pernah mendengar istilah kilobit, megabit. A. Byte terbentuk dari 8 bit.
Sebuah byte merupakan kumpulan bit terkecil yang dapat dimengerti komputer. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Byte juga digunakan untuk mewakili huruf-huruf angka-angka, simbol-simbol lain dalam bentuk ASCII, American Standard Code for Information. B. Kilobyte. 1 kilobyte data berjumlah begitu bermakna. Sama saja seperti halnya kita mengetik sebuah huruf dalam notepad. Dokumen biasanya tersimpan dalam komputer dengan ukuran kilobyte, kebon. Satuan kilo biasanya berarti 1000, tapi 1 kilobyte tidak sama dengan 1000 byte. Komputer bekerja dengan sistem biner. Maka 1 kilobyte sebenarnya sama dengan 1024 byte. C. Megabyte. Di atas kilobyte, kita menemukan satuan megabyte, MB. Orang biasanya menyebutkan 1 mega saja. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. Dan itu artinya 1 megabita sama dengan 1.048.576 byte. Bukan sejuta byte. Memori komputer pada umumnya diukur dengan satuan ini. Misalnya, 64 megabita, 128 megabita, 256 megabita, 512 megabita dan seterusnya. D. Gigabyte. Ukuran penyimpanan data di komputer kini tidak lagi menggunakan satuan megabyte. Coba saja periksa hard disk yang ada di pasaran saat ini. Semua sudah menggunakan satuan gigabyte, GB. Satuan gigabyte sama dengan 1024 megabita. Terabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte atau sama dengan 1024 kali 1024 kali 1024 kali 1024 sama dengan 1.9.927.676 byte. Dapat kita jumpai dalam kapasitas hard disk dan memori pada komputer mainframe. Satuan ini disingkat dengan TB. Byte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte atau sama dengan 1024 kali 1024 kali 1024 kali 1024 kali 1024 sama dengan 1.125.809.942.624. Satuan ini disingkat dengan PB3. Pengertian sistem pengkodean karakter-karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain, tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sebelum dikirim, karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Pengelompokan karakter. Pada komunikasi data informasi yang dipertukarkan terdiri dari dua grup, baik ASCII maupun EBCDIC, yaitu A. Karakter data. B. Karakter kendali digunakan untuk mengendalikan transmisi data. Bentuk, format data, hubungan naluri data dan fungsi fisik terminal. BCD, Binary Coded Decimal. BCD adalah sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversi satu persatu, bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa.
Hal ini lebih bertujuan untuk menyeimbangkan antara kurang fasihnya manusia pada umumnya untuk melakukan proses konversi dari desimal ke biner dan keterbatasan komputer yang hanya bisa mengolah bilangan biner. EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. EBCDIC adalah kode 8 bit untuk huruf yang dipakai pada sistem operasi komputer merek IBM, seperti ZOS, OS390, VM, VSE, OS400, dan i5OS. Kode EBCDIC ini juga dipakai untuk beberapa jenis komputer lain seperti Fujitsu Siemens BS2000 OSD, HP MPEX, dan Unisys MCP. Kode ini merupakan pengembangan dari kode 6 bit yang dipakai untuk kartu berlubang, punched card, pada komputer IBM antara akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Variasi dari kode EBCDIC ini disebut CCSID 500 yang ditampilkan pada tabel di bawah ini dalam format bilangan komputer heksadesimal. Kode 00 sampai 3F dipakai untuk huruf kendali, kode 40 untuk spasi. DEL, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ASCII merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Dan pengertian dari ASCII sendiri adalah suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter. Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. 4. Unicode adalah suatu standar industri yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Dikembangkan secara tandem dengan standar universal karakter set dan dipublikasikan dalam bentuk buku The Unicode Standard. Unicode mengandung suatu kumpulan karakter, suatu metodologi pengkodean dan kumpulan standar penyandian karakter, suatu kumpulan bagan kode untuk referensi visual, deskripsi sifat karakter seperti huruf besar dan huruf kecil, suatu kumpulan data referensi berkas komputer, serta aturan normalisasi, dekomposisi, pembandingan, collation, serta penggambaran, rendering.